Kasus ini menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian banyak orang. Kasus kematian David Carter yang ditemukan terpotong menjadi 3 bagian. Apa yang sebenarnya terjadi pada David? Inilah kisah David Carter yang berakhir tragis. David Carter, dia adalah seorang pekerja keras. Dia bekerja di pabrik dan memiliki bisnis pakaian. Ketika meninggal, David berusia 39 tahun. David dikenal sebagai orang yang ramah dan humoris. Dia memiliki banyak teman. Dia juga seorang ayah yang baik. David memiliki satu orang anak laki-laki remaja yang sangat ia sayangi. Dia selalu mengutamakan anaknya. Semua difokuskan untuk putranya. Meskipun David sudah berpisah dengan pasangannya, mereka masih tetap dekat sebagai orang tua DJ. Hubungan mereka sangat baik. Lalu pada pertengahan Maret 2018, David dekat dengan seorang wanita yang bernama Tammy. Mereka satu sekolah ketika SMA. Mereka kembali bertemu di acara ulang tahun teman satu sekolah mereka. Dan dari pertemuan itu, akhirnya berubah menjadi hubungan lebih dekat. Yap, mereka pacaran. Tammy adalah seorang ibu dari 2 anak. Kedua anaknya sudah remaja sama seperti anaknya David. Tammy bekerja di pusat medis Detroit dan sebagai agen perjalanan. Setelah pertemuan itu, mereka selalu menghabiskan banyak waktu bersama setiap hari. Di mana ada David, pasti ada Tammy. Berbulan-bulan mereka pacaran, mereka tampak bahagia, sampai anaknya David pun mengira kalau ayahnya akan menikah dengan Tammy. Tetapi sayangnya semakin kesini Tammy menunjukkan sikap yang kurang baik. Terkadang Tammy itu terlalu posesif dan obsesif terhadap David. Hal itu disadari oleh teman-temannya David dan keluarganya David. Orang-orang terdekat David melihat sikap aneh dari Tammy yang semakin obsesif. Tammy selalu ada kemanapun David pergi. Dia selalu mengawasi David meskipun David sedang berkumpul dengan keluarganya. Tatapan tajam Tammy selalu memandang David. Tatapan Tammy ini sebenarnya mengganggu karena dia jelas terlihat cemburu. Padahal David berkumpul dengan keluarganya. Seakan David itu tidak boleh dekat dengan siapapun termasuk keluarganya. Aneh bukan? Kalau cemburunya sama cewek lain wajar lah ya. Tapi ini David dekat dengan keluarganya pun dia masih cemburu. Kalau David bicara dengan orang-orang yang dia kenal, Tammy akan mengawasinya. Sampai ayahnya David pun notice dengan sikapnya Tammy dan adiknya David pun jadi kurang suka ke si Tammy. Karena adiknya David ini menunjukkan sikap yang gak suka dan gak peduli sama si Tammy, akhirnya adiknya David ini tuh sampai dibilang kau adik yang gila. Tapi adiknya David ini gak peduli orang mau ngomong apa. Dia jawab dengan santai, ya mungkin aku gila, tapi aku tahu aku tidak menyukainya. Lalu pada tanggal 30 September 2018, DJ akan pergi ke apartemen ayahnya. DJ selalu berkunjung ke apartemen ayahnya di hari Minggu. Tapi sebelum DJ berangkat, ibunya DJ dapat pesan dari David. Yang isinya kalau David lagi gak enak badan dan DJ gak perlu datang hari itu. Tapi DJ tetap datang ke apartemen ayahnya karena dia ingin mengambil barangnya yang tertinggal sambil cek kondisi ayahnya juga. Sesampainya di area apartemen, DJ bertemu Tammy yang akan buang sampah. DJ menyapa Tammy, tapi Tammy hanya menatap DJ. Lalu setelah Tammy membuang sampah, dia segera berlari menuju pintu apartemen. Tammy berlari mendahului DJ tanpa mengatakan apapun. Seakan dia harus sampai apartemen itu duluan dari DJ. Jangan sampai DJ duluan yang sampai, seakan seperti itu. DJ gak peduli dan gak mikirin yang aneh juga. Lalu ketika DJ sampai di pintu apartemen ayahnya, pintunya terkunci. Siapa lagi dong yang kunci? Pasti Tammy ya kan? DJ tidak memanggil Tammy untuk membuka pintu. Dia langsung masuk karena DJ punya kunci apartemen itu yang diberikan oleh ayahnya. Ketika DJ masuk, Tammy langsung menghampiri dan bertanya, "Hei, ada apa? Ada perlu apa?" Kalau aku jadi DJ ini ya, aku akan jawab, "Ya ini apartemen ayah saya anaknya. Kumaha orang wedek naon, make nanya segala aya naon." Tapi DJ gak mungkin dong ya jawab kayak gitu. DJ jawab seperti ini, "Hei, kau lihat pengisi daya ponselku? Aku ingin mengambilnya." Lalu Tammy menjawab dia tidak melihatnya. Setelah itu DJ langsung mencari chargernya di kamar. Ketika DJ akan menuju kamarnya,
Dia melihat pintu kamar ayahnya tertutup dan DJ melihat Tammy yang segera menutup pintu kamar mandi ayahnya. Dari situ DJ merasa ada yang aneh. Setelah mendapatkan chargernya, DJ nanya lagi sama si Tammy. Karena aku di rumah ayahku, aku ingin menanyakan kabar ayah, gimana kabarnya? Lalu Tammy bilang, dia tidak ada di rumah, dia pergi jalan-jalan. DJ pun heran, tapi dia hanya diam. Gimana dia gak heran? Loh kan bukannya tadi ayahnya tuh bilang lagi sakit, kenapa malah jalan-jalan? Apalagi di luar dingin. Gak masuk akal jadinya kan ya? Tapi karena DJ harus segera pergi ke rumah neneknya, jadi dia segera pergi dari situ dan tidak terlalu memikirkan hal itu. Lalu beberapa hari dari itu, teman kerja David mencari David karena David 3 hari gak masuk kerja, gak ada kabar dan gak bisa dihubungi. Temannya heran karena David tidak pernah seperti itu, dia merasa ada yang aneh. Dia pun menghubungi keluarganya David. Setelah keluarga mendengar David gak kerja beberapa hari tanpa kabar, keluarga David mencoba telepon David tapi terus dialihkan ke pesan suara. Lalu adiknya David mencoba menelpon Tammy untuk menanyakan kabarnya David. Tapi Tammy menjawab kalau dia sudah tidak bicara dengan David sejak hari Minggu. Padahal waktu hari Minggu dia di apartemennya ya guys. Setelah itu keluarga David pun mendatangi apartemen David. Sampai di sana mereka melihat mobilnya David yang mungkin mereka pikir David akan ada di apartemennya. Tapi ketika mereka sampai di pintu apartemen, pintunya tidak terkunci. Dari awal udah aneh ya kan ya? Karena di dalam tidak ada siapa-siapa. Di dalam sedikit berantakan dan itu hal yang aneh karena David ini orangnya rapih dan bersih. Sebelum pergi dia tidak mungkin meninggalkan apartemennya dalam keadaan berantakan. Lalu ketika mereka meriksa ke kamar, spraynya masih berantakan dan mereka kaget karena ada noda darah yang besar di bawah ranjang dan di atas kasur yang ditutupi dengan spray. Mereka juga menyadari ranjang itu berubah posisi untuk menutupi noda darah yang ada di bawah. Selain noda darah, mereka juga melihat bekas peluru yang ada di kasur dan di tembok atau di lemari ya. Pokoknya ada 2 bekas peluru. Mereka tambah panik, tambah kacau pikirannya. Mereka langsung melaporkan hal itu ke polisi setempat agar diperiksa lebih lanjut. Tapi David entah di mana, dia belum ketemu. Selagi polisi sedang menyelidiki, keluarga David hanya bisa menunggu kabar dari kepolisian. Lalu adiknya David pun menanyakan kembali ke Tammy, sekalian kasih kabar apa yang terjadi di apartemennya David, dan David menghilang. Tapi responnya Tammy biasa aja. Dia tidak menunjukkan kaget atau ingin tahu apa yang terjadi atau mendatangi keluarganya kayak gitu. Gak sama sekali. Dia hanya bilang, "Tasya, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kami tidak bertemu sejak Minggu." Tammy benar-benar menunjukkan sikap tidak peduli. Tentu itu sangat aneh dan mencurigakan. Kok bisa gitu ya dia gak peduli? Mereka udah pacaran 6 bulan, tiap hari ketemu, Tammy selalu ikut kemana David pergi. Dia juga bucin kan? Kok bisa gitu sedingin itu? Kalau misalkan putus, oke lah katakan saja putus. Ya tapi masa iya gitu gak kaget dengar kondisi ada darah, terus bekas peluru di apartemennya David. Apalagi di hari Minggu dia ada di sana gitu. Kok bisa dia nggak kepo gitu, sekedar nanya balik kek kenapa, ada apa? Ini cuman ya udah gitu aja. Ih. Jadinya kan kayak lu aneh banget anjing, sok misterius pula. Ini kalau aku jadi adiknya David bakal bilang kayak gitu kali ya. Lalu sehari sesudah David dilaporkan menghilang, ayah David ditelepon oleh kepolisian. Polisi menanyakan tato di tubuhnya David karena sehari sebelum David dilaporkan menghilang, kepolisian setempat dihebohkan dengan penemuan mayat di pinggir tol yang dibalut dengan selimut, tapi isinya tidak utuh, hanya bagian bawah saja. Mereka mengkonfirmasi kalau itu bagian dari badannya David. Ya, David ditemukan terpotong, dibalut pakai selimut, disimpan di pinggir jalan di bawah pohon. Setelah dinyatakan benar itu tubuhnya David, polisi mencari bagian yang lainnya. Misteri selanjutnya, mereka mencari siapa yang tega melakukan hal itu. Tersangka utamanya tentunya mengarah ke Tammy, karena dia orang terakhir yang bersama David. Semua orang mencurigai Tammy, gimana gak curiga? Dia Minggu ada di apartemennya David. David hilang, dia gak kaget.
biasa aja. Gimana nggak curiga sama dia kan? Meskipun semua orang mencurigai Tammy, tapi kan tetap harus ada buktinya ya kan ya, harus ada bukti barang kayak atau apa gitu ya, biar Tammy ini bisa dituntut. Dan 3 hari sebelum menghilang, David dan keluarga menyaksikan pertandingan football DJ, dan itu terakhir kali mereka melihat David. David datang dengan Tammy, tapi Tammy memisahkan diri. Emang aneh tuh orang ya. Orang-orang yang mengenal David meyakini kalau David berusaha memutuskan hubungannya dengan Tammy, karena kesabarannya sudah habis. Mereka meyakini jika David melakukan itu, Tammy tidak akan menerima hal itu. Mereka tahu sikap Tammy, dia posesif, egois, pemarah, jealous, tapi mereka pun tidak menyangka dia akan tega melakukan hal itu. Lalu 4 hari setelah polisi memberi kabar tentang David, polisi menangkap Tammy. Mengetahui Tammy ditangkap, keluarga pun merasa lega dan senang, semua orang menangis. Tapi ternyata itu hanya bertahan selama 72 jam. Tammy dibebaskan kembali. Tammy dibebaskan untuk menunggu penyelidikan lebih lanjut, karena polisi belum menemukan cukup bukti untuk bisa menahan dan menuntutnya. Mendengar hal itu, keluarga pun kecewa dan merasa khawatir karena Tammy bebas, karena dengan dia bebas, dia bisa melakukan apapun atau merencanakan sesuatu. Lalu 2 hari setelah Tammy dibebaskan, bagian kepala David ditemukan di jalan yang sama di mana tubuh pertama ditemukan. Dan di hari ke-8 setelah Tammy dibebaskan, bagian yang lainnya pun ditemukan dan akhirnya tubuh itu utuh. Dan mereka bisa tahu penyebab kematian dari David. Setelah diautopsi, ternyata tidak ada bukti perlawanan dari David, tidak ada lebam atau bekas pukulan, hanya ada bekas tembakan. Kemungkinan David ditembak dalam keadaan tidak sadar. Tersangka utama masih tertuju kepada Tammy, karena dia punya akses ke apartemennya David. Apartemennya David tidak ada tanda kerusakan ataupun perampokan di sana. Lalu ibunya DJ dan DJ pun baru sadar kalau pesan terakhir yang dikirim David itu ternyata ketikannya berbeda, bukan gaya ketikan David. Mereka yakin Tammy yang mengirim pesan itu, karena hari itu Tammy ada di apartemennya David dan mungkin saja di hari itu David sudah dihabisi. Setelah David ditemukan, tidak lama dari itu ibunya David meninggal karena sakit. Setelah David pergi, ibunya David memutuskan tidak mau melanjutkan pengobatannya. Hal itu menambah kesedihan keluarga karena mereka harus kehilangan 2 orang yang mereka sayangi. Selagi penyelidikan berjalan, di pertengahan bulan Oktober, ternyata Tammy sudah pergi dari kota itu. Entah kemana dia pergi. Polisi pun mencari Tammy, dia menjadi buron sekarang. Tammy tidak akan menghilang begitu saja tentunya. Tammy bisa saja langsung mengganti identitasnya, mengganti penampilannya dan lain-lain agar bisa terus lari. Di tahun 2021, Marshalls Amerika Serikat menawarkan hadiah $10.000 atau sekitar 150 juta untuk siapapun yang menemukan Tammy atau yang bisa memberikan informasi tentang Tammy di mana. Diduga keluarga Tammy pun membantu pelariannya Tammy, karena tidak mungkin Tammy melarikan diri sendiri dan meninggalkan anak-anaknya tanpa kabar. Sampai video ini dibuat, Tammy belum tertangkap, masih buron. Semoga Tammy suatu saat segera tertangkap dan semoga dia juga nggak punya pacar lagi, karena ngeri banget ya kalau kelakuannya masih kayak gitu. Kasian yang jadi pacarnya. Meskipun tidak bisa mengembalikan David, setidaknya jika pelakunya tertangkap, hal itu bisa memberikan keadilan untuk David dan membuat David beristirahat lebih tenang dan membuat keluarga lebih lega tentunya. Meskipun Tammy belum tertangkap dan ketemu, kasusnya David ini masih terbuka. Semoga mereka segera mendapatkan keadilan ya. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.